Ya, salam damai sejahtera, teman-teman tanya jawab Alkitab bersama dengan saya Steve Mandang. Dan kali ini kita akan belajar mengenai 15 alasan memelihara hari Sabat. Nah, saya tahu banyak orang Kristen dari berbagai macam denominasi beribadah pada hari Minggu dan juga ada yang hari Sabat. Bukan maksud saya untuk menilai motif mengenai setiap orang. Tapi hari ini saya akan berbicara dan menyampaikan apa yang dikatakan Alkitab mengenai hari Sabat. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, yang diselamatkan dikarenakan melakukan pekerjaan hukum atau melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun, baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru, yang diselamatkan karena kebenaran orang itu sendiri. Alkitab mencatat bahwa oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, ya. Kita diselamatkan karena kita menerima kebenaran yang berasal dari Yesus, anak tunggal Allah Bapa yang dikirim oleh Bapa. Dan karena kita menerima kebenaran itu, dan bagaimana cara kita menerima kebenaran itu? Oleh karena iman, oleh karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah yang diberikan kepada kita untuk menggantikan dosa-dosa kita dan juga menebus dosa kita. Jadi sangat jelas Alkitab mencatat, ya, sepanjang Alkitab mencatat bahwa manusia dibenarkan karena iman, ya, karena kasih karunia Tuhan. Ini sangat jelas dan saya akan membuktikannya dari ayat-ayat Alkitab. Dan saya memelihara hari Sabat. Sebelumnya saya tidak memelihara hari Sabat sampai puluhan tahun lamanya, dan sampai akhirnya saya menemukan kebenaran dari Alkitab mengenai hari Sabat, baru saya memelihara hari Sabat. Dan banyak orang bertanya kenapa saya memelihara Sabat, dan saya harus bisa memberi jawab kepada orang-orang yang bertanya mengenai iman saya, pengharapan apa yang ada, yang saya percaya, yang Alkitab tulis, bukan kata orang lain, bukan kata tradisi, bahkan bukan kata gereja, ya, karena manusia bisa saja salah, ya, bahkan seringkali umat Tuhan di Alkitab mencatat baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, para pemimpin bahkan umat Tuhan, mereka salah mengartikan kitab suci. Oleh sebab itu, ya, saya bukan ahli teologi, saya hanyalah orang biasa yang belajar Alkitab, dan saya bersyukur Tuhan memanggil murid-muridnya, ya. Mereka adalah orang-orang sederhana, mereka adalah para nelayan, ada juga orang-orang pintar dan terpelajar dan berpengaruh seperti Paulus, tapi umumnya banyak murid-murid Tuhan, mereka orang sederhana, mereka orang-orang yang tidak memiliki gelar secara pendidikan Alkitab, tapi mereka belajar di bawah kaki Yesus, guru agung kita. Dan saya bersyukur bahkan orang biasa seperti saya dan Anda bisa juga belajar Alkitab dan menemukan kebenaran-kebenaran Alkitab, ya, dengan cara kita berdoa kepada Bapa kita dan meminta Roh Kudusnya untuk hadir, untuk mengajarkan kepada kita, karena tidak mungkin Roh Yesus Kristus bertentangan dengan firman Yesus Kristus sendiri, ya. Oleh sebab itu mari kita langsung saja masuk ke dalam bagian mengenai 15 alasan memelihara hari Sabat. Saya akan tampilkan presentasinya. Ya, ini dia. 15 alasan memelihara hari Sabat. Dan yang paling baik untuk kita mulai, yang pertama adalah, yaitu hari Sabat didirikan Allah
pada waktu penciptaan. Mari kita lihat ayat-ayatnya, ini adalah di Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah Allah menyelesaikan langit dan bumi, termasuk dia menciptakan manusia dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan baik-baik. Lalu Allah, pertama, dia memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Kedua, dia menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan, dia memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Kalau Anda lihat ada 3 kali kata hari ketujuh dikatakan, sehingga sangat jelas kalau Anda melihat, kalau ada yang bertanya, apakah hari Sabat? Ya, hari ketujuh. Bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga, bukan hari keenam. Allah hanya menguduskan dan memberkati secara khusus, yaitu hari ketujuh. Saya tahu banyak orang atau teman-teman yang beribadah pada hari Minggu, iya kan? Saya tidak masalah dengan hari itu, tapi yang menjadi permasalahan apabila ada yang mengatakan bahwa hari Sabat sudah berubah menjadi hari Minggu dan hari Minggu itu menjadi kudus. Dan mungkin ada yang berkata seharusnya kita beribadah kepada setiap hari. Ya, saya setuju. Kita harus beribadah kepada Tuhan setiap hari bahkan, ya. Tapi ada sesuatu yang spesial mengenai hari Sabat yang sejak manusia diciptakan, dan Anda harus ingat ini adalah pada waktu penciptaan, ini adalah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Anda bisa bayangkan setelah manusia diciptakan ke hari ke-6 dan hari ke-7 Allah beristirahat. Tentu Allah beristirahat bukan karena dia lelah, bukan karena dia capai, ya. Dia berhenti dari segala pekerjaannya, dia memberkati dan dia menguduskannya, dan dia berikan ini kepada manusia dan para makhluk penciptaan yang dia ciptakan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Tentu Allah tidak capai dan tentu Allah tidak lelah. Nah, kata dia berhenti, kalau Anda lihat bahasa aslinya, ya, itu adalah Syabat atau Sabat. Jadi Allah bersabat, ya, dan dia memberkati dan menguduskan hari itu, hari ke-7 berkali-kali, ada 3 kali hari ke-7, hari ke-7 dan hari ke-7. Hari itulah ia berhenti dari segala penciptaan yang telah dibuatnya. Kalau Anda bayangkan, kalau saja manusia tidak jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa dan anak-anaknya, ya, yang terjadi adalah mereka akan merayakan pada setiap hari Sabat, ya, memorial penciptaan bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kalau Anda perhatikan, ya, tidak akan ada teori evolusi, Big Bang ataupun orang ateis yang kalau dia menerima order daripada penciptaan ini, ya. Karena ada 2 institusi yang ada pada saat penciptaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama tentu adalah Sabat, yang kedua adalah pernikahan. Pernikahan umat Tuhan adalah pernikahan yang kudus. Karena itu dijadikan oleh Tuhan secara langsung, ini institusi dari Tuhan. Bisakah manusia merubah tatanan pernikahan, order of marriage antara wanita dengan pria dan akhirnya diganti? Yang kita talat dan yang kita tahu dan yang kita lihat saat ini adalah ketika manusia mencoba merubah apa yang Tuhan sudah tetapkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka kita akan melihat berbagai macam keanehan di dalam pernikahan. Sekarang ini, di zaman modern ini, bukan wanita dengan pria yang menikah, wanita dengan wanita atau pria dengan pria. Gerakan LGBT sangat-sangat
luar biasa, bahkan di Amerika Serikat dijadikan hukum negara, ya. Dan iblis tahu bahwa apa yang menjadi permulaan sebelum penciptaan ini, itulah yang iblis serang. Ada dua institusi yang sangat-sangat iblis serang. Yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah hari Sabat. Hari Sabat sama seperti pernikahan, ini adalah kudus dan diberkati oleh Tuhan langsung. Dan kalau kita merubahnya menjadi sesuatu yang lain, maka kita akan melihat akibatnya sama seperti kita akan melihat akibat daripada manusia, gereja ataupun hamba Tuhan yang menyetujui bahwa Tuhan menciptakan pernikahan bukan dari pria dan wanita. Boleh siapa saja. Demikian juga hari Sabat, kita bisa boleh memutuskan hari apa saja kita kuduskan. Tidak bisa, karena ini Allah yang menguduskan. Bisakah manusia merubah dan menguduskan hari yang lain, sementara Allah menguduskan hari Sabat dan memberkatinya? Bisakah manusia merubah pernikahan dan mengatakan itu kudus? Manusia akan merubahnya, tentu saja. Tapi di hadapan Allah, itu bukan sesuatu yang kudus, dan dia tidak akan memberkati ya yang berbeda daripada ciptaan. Jadi yang pertama adalah hari Sabat didirikan Allah pada penciptaan jauh sebelum ada dosa. Yang kedua, jauh sebelum ada bangsa yang disebut orang Israel. Karena banyak tuduhan yang mengatakan, Sabat, hari Sabat, memelihara hari Sabat ketujuh itu hanya untuk orang Israel. Itu hanya untuk orang perjanjian lama. Kita yang hidup di perjanjian baru tidak perlu lagi memelihara hari Sabat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau begitu, bagaimana dengan pernikahan? Apakah pernikahan sudah berubah daripada pernikahan kudus yang ditetapkan Allah antara satu pria dengan satu wanita? Karena pernikahan adalah perjanjian lama. Pernikahan juga adalah institusi yang Tuhan ciptakan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Pikirkan hal itu. Ya. Dampaknya akan luar biasa. Dosa terjadi karena manusia tidak percaya kepada urutan yang Tuhan kehendaki. Order dan keteraturan yang Allah kehendaki. Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia tidak percaya kepada perkataan Allah, tapi dia percaya kepada perkataan si ular, ya. Dan Adam juga jatuh akhirnya dalam dosa karena dia lebih mengasihi Hawa, si wanita itu, daripada mengasihi Allah yang menciptakannya. Dan akhirnya kita sampai saat ini dan kita melihat dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa karena tidak mau mengikuti perkataan Allah dan keteraturan dan tatanan yang sudah Allah berikan. Ya, jadi hari Sabat, poin yang pertama, didirikan oleh Allah pada penciptaan jauh sebelum ada dosa dan sebelum ada bangsa Israel, bangsa Yahudi, sebelum ada Mesias yang diutus. Karena tidak perlu diutus Mesias kalau tidak ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Tidak perlu ada potong domba, mempersembahkan domba kepada Allah ya sebagai penebusan dosa. Ya, jadi hari Sabat jauh sebelum hukum-hukum seperti hukum-hukum seremonial. Jadi hari Sabat berdiri berbeda dengan hukum-hukum Tuhan yang lain. Sama seperti hukum pernikahan. Ya, berdiri berbeda dibanding hukum-hukum yang lain. Karena ini sudah diberikan pada Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang kedua, ini juga saya ingin tegaskan karena ada yang berkata bahwa hari Sabat itu baru diberikan Tuhan setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika bangsa Israel diberikan kepada 10 perintah Tuhan, Musa menerimanya, hanya pada saat itulah Sabat atau hukum-hukum Tuhan baru diberikan. Apakah demikian? Mari kita perhatikan ketika Kain dan Habel, ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah, dan kita tahu ceritanya, sejak
zaman waktu saya dari sekolah minggu, waktu itu saya masih sekolah minggu, bahwa Habel dibunuh oleh Kain karena kecemburuan, karena Kain ya mempersembahkan sesuatu yang tidak menuruti keteraturan Tuhan. Sementara Habel mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh orang tuanya Adam dan Hawa. Dia mempersembahkan korban binatang, sementara tidak pernah disebut di dalam kitab Kejadian waktu itu ya bahwa untuk persembahan dosa mempersembahkan tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan ya, harus penebusan dosa semenjak ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa adalah harus darah binatang dicurahkan ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Dan kita tahu bahwa ketika Kain membunuh Habel, ya, Kain tahu bahwa dia telah berdosa kepada Allah. Apakah saat itu 10 perintah Tuhan sudah diberikan di 2 loh batu? Belum. Tapi kenapa waktu itu sudah dibilang Kain berdosa kepada Allah? Dia tahu dia berdosa. Ya. Karena saya percaya ya Allah sudah menceritakan kepada Adam dan Hawa. Hukum-hukumnya sudah tertulis di hati mereka. Mereka tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, sama seperti sebuah rumah tangga, ya, pasti ada hukum-hukum di dalam rumah tangga itu di mana anak-anak ada yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, dan itu untuk melindungi mereka. Mari kita lihat yang lain lagi. Ya, di Kejadian 26 ayat 5 ini adalah bapa orang percaya, yaitu Abraham. Ya, firman Tuhan mengatakan karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu apa? Segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi jauh ini Abraham ya ratusan tahun sebelum Musa, sebelum Gunung Sinai, ya Alkitab mencatat bahwa Abraham telah memelihara perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Apakah hari Sabat adalah salah satunya? Mari kita lihat selanjutnya. Keluaran 5 ayat 4. Ya. Ini adalah cerita ketika Musa dan Harun ya menghadap Firaun raja Mesir, dan Tuhan memerintahkan untuk Musa membawa orang Israel yang ada di dalam perbudakan Mesir untuk keluar dari Mesir. Ya, tetapi raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Kenapa mereka melalaikan pekerjaannya? Kenapa Musa dan Harun meminta bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Nah, apa yang dikatakan? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Bangsa Israel waktu itu adalah budak, dan mereka diperbudak oleh Mesir untuk membangun, entah itu piramid atau itu istana atau bangunan-bangunan yang lain. Ayat 5, perhatikan. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan? Nah, kalau Anda lihat dalam versi King James-nya, yang dilakukan Musa dan Harun adalah mereka memerintahkan bangsa Israel untuk istirahat, untuk rest. Dan kata menghentikan atau dalam King James Version-nya rest itu adalah Sabat. Jadi orang Israel sebelum bahkan mereka keluar dari tanah Mesir, ya mereka diingatkan oleh Musa dan Harun supaya mereka rest atau bersabat. Ya, kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Sangat-sangat menarik ya bahwa selama ini berpikir ternyata hari Sabat sudah jauh dipelihara bahkan sebelum Gunung Sinai. Ini adalah indikasi-indikasinya. Ya, mari kita lihat yang pastinya jauh lebih jelas. Ya,
Keluaran 16 ayat 23 ini adalah setelah mereka keluar dari tanah Mesir, sesaat sebelum mereka Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah 2 loh batu itu. Jadi ini belum sampai ke Gunung Sinai, ini masih ada di antara Gunung Sinai dan Elim kalau saya nggak salah, tapi silakan Anda cek sendiri Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh. Ya, ingat-ingat kata hari perhentian karena sepanjang nanti sampai yang ke-14 dan 15, poin yang 14 15 saya akan berbicara tentang hari perhentian ini. Ya, besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang kamu perlu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatinya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa mengenai orang-orang yang masih bandel memunguti ini adalah mujizat mana ya, yang masih bandel keluar pada hari Sabat dan memungut mana ini. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Perhatikan, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Ingat tadi waktu Abraham dikatakan bahwa dia sudah menuruti segala perintah, hukum, dan ketetapan Tuhan. Ya, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi, hai bangsa Israel, engkau menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu itu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu. Ya, jadi seluruh bangsa Israel sebelum 10 perintah Tuhan, 2 loh hukum batu itu diberikan, orang Israel, umat Tuhan, beristirahat pada hari ketujuh, bukan hari ke-1, bukan hari kedua, bukan hari ketiga, bukan hari ke-6, ya, tapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Tuhan, ya. Jadi sangat jelas hari Sabat sudah dipelihara sebelum Gunung Sinai, sebelum adanya bangsa Israel, karena Abraham bukan orang Israel, ya Israel baru disebut itu ketika Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Ya, nenek moyang orang Israel adalah Abraham. Abraham bukan dari Israel. Kata Israel belum ditemukan sewaktu Abraham menjadi umat Tuhan, yang dipilih menjadi umat Tuhan, dia berasal dari Uskasdim, dari Mesopotamia, mungkin saat ini ada di Irak. Ya, jadi nenek moyang orang Israel adalah dari Ur-Kasdim, dari Mesopotamia. Ya, jadi sangat jelas ya bahwa hari Sabat sudah dipelihara sebelum ada dosa, ya, pada waktu penciptaan, dan yang kedua jauh sebelum Gunung Sinai. Nah, barulah kita sampai kepada hari Sabat yang kita kenal kebanyakan orang Kristen, bahwa yang ketiga adalah hari Sabat termasuk dalam 10 perintah Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Inilah 10 perintah Tuhan dan hari Sabat adalah perintah keempat ya dari 10 perintah ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini sangat-sangat menarik karena seluruh hukum hanya satu-satunya dari antara 10 yang dimulai dengan kata ingatlah. Kira-kira apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan? Ada beberapa hal. Ketika seseorang mengatakan ingatlah, yang pertama adalah dia takut kita lupa. Ya, saya berapa kali disuruh istri saya untuk pergi cari sesuatu misalnya. Ya kan? Dan saya takut lupa. Ya, jadi saya sering bilang sama dia, tulis aja di WA. Ya kan? Supaya saya bisa mengingat. Karena saya sendiri takut lupa. Ya. Yang kedua,
berhubungan dengan kata ingatlah adalah karena seringkali kita sudah lihat tadi di ayat-ayat sebelumnya, orang Israel tidak mengingat Sabat. Ketika mujizat mana, hari ketujuh seharusnya dia hanya boleh ada di kemahnya beribadah kepada Tuhan, dia malah pergi keluar memunguti mana. Ya, jadi kata ingat ini bisa dua, bisa karena orang itu pernah lupa, yang kedua supaya yang kedua orang itu tidak lagi lupa. Nah, sangat menarik bahwa bukan menurut saya, tapi menurut firman Tuhan, umat Tuhan harus mengingat hari Sabat. Dan mungkin saat ini banyak umat Tuhan yang mengaku dirinya umat Tuhan, tidak mengingat dan tidak mengkuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, sangat menarik Tuhan menyebut hari Sabat bukan hari Sabatnya orang Israel, bukan hari Sabatnya perjanjian lama. Tuhan Allah, ya ini kalau Anda bahasa Indonesia melihat kata Tuhannya huruf besar semua, ini adalah nama Allah yaitu Yehova. Ya ini Bapa Allah Bapa. Ya Allah ya mengatakan bahwa hari Sabat, hari ketujuh itu hari Sabat Tuhan. Hari Sabat milik Tuhan. Ya, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Ini juga sangat menarik ya. Hari Sabat firman Tuhan katakan bukan hanya Tuhan perintahkan untuk supaya kita sendiri yang memelihara Sabat Tuhan, ya, tapi bahkan seluruh anak-anak kita, seluruh perempuan kita, seluruh pelayan ataupun hamba-hamba, ya, dan bukan hanya itu. Apabila ada orang asing, orang yang tidak mengenal Tuhan juga, ketika mereka ada di tempat kediaman orang Israel, mereka juga harus memelihara hari Sabat. Itu ketentuan yang Tuhan buat, bukan saya, bukan Musa, bukan orang Israel. Dan sekali lagi, ini hari Sabatnya Tuhan, bukan hari Sabat Israel. Adakah Anda temukan di 10 perintah Tuhan bahwa ini hanya khusus untuk orang Israel saja? Tidak ada. Apakah jangan mencuri hanya untuk orang Israel atau ini untuk semua manusia? Untuk Anda sebagai orang Kristen. Apakah jangan berzina dan menghormati orang tua hanya untuk orang Israel saja? Atau ini untuk semua umat manusia? Dan untuk Anda yang mengaku pengikut Kristus. Sebab 6 hari lamanya, dan ini sangat penting, nomor 11, sebab 6 hari lamanya, jadi 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa dalam 2 loh batu, itu menunjuk ke penciptaan, menunjuk ke belakang. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, jadi ini sedang berbicara penciptaan, laut dan segala isinya, dan Allah berhenti pada hari ketujuh. Itu kita lihat tadi di Kejadian 2 ya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi alasan kenapa umat Tuhan diperintahkan untuk mengingat dan mengkuduskan hari Sabat, seluruh anak-anak perempuan, laki-laki, bahkan orang asing, hamba-hamba, termasuk hewan pun tidak boleh bekerja, ya. Itu karena Tuhan Allahmu, ya, itu memberkati, menguduskan. Tuhan menciptakan bumi, langit, dan segala isinya dalam 6 hari, dan hari ketujuh dia berhenti, dia bersabat. Ya, jadi ada yang mengatakan kepada saya bahwa hari Sabat itu adalah bayangan atas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Well, menurut ayat ini, ya, hari Sabat bukan bayangan ke masa depan, tapi justru
Ya, hari Sabat mencerminkan apa yang terjadi di masa lalu, yaitu di masa penciptaan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan sudah memberikan hari Sabat kepada umat manusia. Apabila manusia tidak jatuh dalam dosa, semua bumi, ya, termasuk binatang, itu akan memelihara hari Sabat, ya, yang diberkati dan dikhususkan oleh Tuhan. Jadi hari Sabat termasuk dalam 10 perintah Allah. Nah, kenapa ini sangat penting? Ya, mari kita lanjutkan. Poin keempat adalah hari Sabat adalah tanda dan perjanjian kekal antara Allah dan umatnya. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Ya, yang pertama adalah di Keluaran 13 ayat 12 sampai dengan 17, ini agak lama, ya agak panjang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku, kembali Tuhan menyebut hari Sabat itu hari Sabatku, hari Sabat Tuhan, bukan hari Sabat Israel, bukan hari Sabat saya, bukan hari Sabat organisasi atau denominasi gereja, ya. Ini adalah hari Sabat Tuhan, harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Nah, kata peringatan itu kalau di bahasa Inggrisnya, saya ambil dari King James Version, itu adalah sign, adalah tanda antara aku dan kamu. Atau peringatan boleh juga sih dua-duanya. Sehingga kamu mengetahui, ingat kata sign, kata tanda itu, nanti karena akan ada lagi nanti berbicara khusus mengenai tanda. Bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Pertanyaannya adalah, bisakah manusia menguduskan dirinya sendiri? Kalau kita yang belajar Alkitab, kita akan tahu bahwa kita tidak bisa menguduskan diri kita. Kebenaran kita bahkan seperti kain kotor. Ya, hanya Yesuslah yang bisa menguduskan kita melalui firman-Nya. Ya. Firman Tuhan yang bisa menguduskan kita, dan Yesus disebut adalah firman Allah yang hidup. Ya. Itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya. Pernikahan kudus, manusia tidak bisa menjadikannya itu kudus. Hanya Allah yang bisa menjadikannya itu kudus. Ketika mereka melakukan apa yang menjadi tatanan pernikahan, demikian juga hari Sabat. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudusmu. Jadi hari Sabat adalah hari Sabatnya Tuhan, itu hari kudusnya Tuhan, dan diberikan kepada umat Tuhan. Siapa yang melanggar kekudusan Sabat, dan ini ada peringatan juga ya buat orang yang tidak memelihara hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Jadi dari antara 10 hukum Tuhan, ada hukum-hukum yang langsung bisa dikenakan hukuman mati atau dilempari batu. Salah satunya adalah hukum Sabat. Ya, kalau misalnya hukum yang lain seperti tidak menghormati ayah, ibu, dan orang tua, itu hukum yang sangat penting juga. Tapi saya tidak menemukan bahwa harus dilempari dengan batu, harus dihukum mati. Ya, seperti itu. Perzinahan hukum yang harus dilempari batu. Ya, ingat kisah Yesus waktu orang Yahudi membawa pelacur yang wanita yang ketahuan berzina di siang hari kalau nggak salah ya, dan mereka ingin dilempari batu, tapi Tuhan Yesus ya membela wanita itu dengan mengatakan, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biar dia yang melempari batu pertama kali. Tapi pada saat itu orang yang tidak melakukan hari Sabat, menguduskan hari Sabat, itu dilempari batu. Ya, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh. Nah, ingat kata-kata itu, karena itu akan terus muncul hari perhentian, hari perhentian. Hari kudus bagi Tuhan, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat diulangi lagi, pastilah ia dihukum mati.
Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dan setiap orang perjanjian baru, gereja perjanjian baru, mereka semua mengaku bahwa kita adalah orang Israel rohani, ya. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat. Sampai kapan? Turun-temurun. Sampai kapan? Menjadi perjanjian kekal. Jadi hari Sabat adalah tanda dan perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya. Antara aku dan orang Israel, maka kembali diulangi, inilah suatu peringatan atau tanda. Untuk selama-lamanya. Apa alasannya? Kembali Tuhan mengatakan alasannya adalah penciptaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Hari Sabat bukan bayangan dari salib. Hari Sabat adalah menunjukkan kepada penciptaan yang sempurna. Tidak ada dosa. Manusia berbahagia menguduskan hari Sabat. Hari pertama manusia diciptakan, setelah manusia diciptakan hari ke-6, hari ke-7 adalah hari Sabat. Anda bisa bayangkan Adam bersama manusia dengan Allah, mereka bisa bercakap-cakap secara langsung, Dan ini adalah pertemuan bukan dalam tempat, tapi dalam waktu. Nah, saat ini adalah saat lockdown, banyak orang tidak bisa bertemu, tapi luar biasanya dengan adanya teknologi seperti yang saya lakukan ini, kita seolah-olah bisa bertemu dalam waktu yang kita khususkan dan kita bisa bersekutu bersama, Demikianlah Allah memberikan Sabat. Ini adalah memorial penciptaan, dan Allah sesungguhnya ingin supaya ia bersekutu dengan umatnya di dalam waktu, yaitu hari Sabat. Nah, untuk khusus tentang bicara mengenai kapan itu hari Sabat, bagaimana caranya untuk memelihara Sabat, Anda bisa tonton nanti video-video saya yang selanjutnya, atau nanti Anda bisa baca di tanyajawab-alkitab.com ataupun threeangelsmedia.com. Nanti saya akan cerita. Jadi jelas hari Sabat adalah tanda dan perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya. Nah, mari kita lihat lagi di kitab Yehezkiel. Nah, ini sangat menarik. Yehezkiel 20 ayat 10. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Nah, seringkali ketika orang berbicara mengenai 10 hukum Tuhan, dia langsung berbicara tentang, akulah Tuhan Allahmu, jangan padamu Allah lain. Yang kedua yaitu jangan membuat patung dan segala macam, Padahal 10 perintah Tuhan dimulai dari perkataan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan Mesir. Jadi sangat jelas bahwa sebelum kita melakukan firman Tuhan, sebelum kita melakukan perintah-perintah Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih karunia-Nya dengan membebaskan Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Kita seperti orang Israel, kita dahulunya ada di Mesir. Perbudakan Mesir itu melambangkan dosa manusia lama kita. Dan ketika kita dibebaskan dari dosa, kita memelihara perintah Tuhan bukan karena untuk kita diselamatkan. Kita memelihara perintah Tuhan itu adalah hasil daripada buah pertobatan kita. Ketaatan kita tidak akan membawa kita diselamatkan, kebenaran kita tidak akan. Ini hanyalah kasih karunia Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir. Dan ketika kita sudah menerima keselamatan, yaitu Yesus yang tinggal dalam hati kita, kebenaran Yesus, otomatis kalau kita mengasihi Dia, kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi jangan salah paham, hari Sabat
Dan hukum-hukum Tuhan yang lain tidak akan pernah menyelamatkan kita ketika kita melakukannya. Orang Israel ya adalah orang yang memelihara hari Sabat di zamannya Yesus, tapi mereka menolak anak Allah. Dan karena mereka menolak anak Allah, mereka menolak Allah Bapa juga. Sehingga mereka juga tidak bisa diselamatkan. Tapi apakah dengan begitu kita buang Sabatnya? Tidak demikian. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya, di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Nah, kita akan belajar bahwa ini juga masalah hidup dan mati untuk memelihara perintah-perintah Tuhan. Ya. Tapi yang pertama terlebih dahulu kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Setelah itu, ya, kita harus menghasilkan buah keselamatan, buah pertobatan, ya, dengan ya perintah-perintah Tuhan tidak kita langgar, ya. Mari kita terus baca, hari-hari Sabatku juga kuberikan pada mereka menjadi peringatan. Kembali kata peringatan atau sign ya di antara aku dan mereka supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia ya, bukan kalau orang Israel, tapi kalau manusia katanya. Men ini adalah mankind, umat manusia. Kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Salah satu dosa yang membuat bangsa Israel dibuang ke Babel adalah karena mereka menginjak-injak hukum Sabat. Ya, Anda silakan belajar. Yeskiel yang mengatakannya, bukan saya. Nah, buat teman-teman yang sudah memelihara hari Sabat, banyak sekali mengemphasize bahwa hari Sabat itu adalah tujuan. Sama sekali bukan. Hari Sabat adalah tanda yang menunjuk kepada Allah yang memberikan tanda. Jadi hari Sabat itu bukan tujuan. Hukum-hukum Tuhan juga bukan tujuan. Sekali lagi, mereka adalah tanda. Tanda kepada siapa? Tanda di mana tanda itu menunjuk kepada seseorang. Yaitu menunjuk kepada Allah yang memberikan ya tanda itu. Ya, Allah itu bukan tanda. Allah adalah tanda di mana tanda itu menunjuk. Hari Sabat bukan tujuan. Hari Sabat menunjukkan kepada kita siapa Allah yang kita sembah. Itu adalah buah, ya. Nah, kalau Anda pernah menyetir di jalan dan Anda akan melihat beberapa tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Ya, penting atau tidak saya tanya rambu-rambu lalu lintas ini? Sangat penting. Saya berkendaraan, dan buat kita yang dilatih berkendaraan terutama di jalan raya, ya, kalau kita tidak memperhatikan tanda-tanda ini, apa yang terjadi? Kalau setiap orang seenaknya melanggar lalu lintas, yang terjadi adalah kecelakaan, membahayakan nyawa Anda. Tapi tanda rambu-rambu ini bukanlah yang menyelamatkan kita. Tanda ini dibuat oleh otoritas. Ada seseorang yang membuat tanda ini. Ada undang-undang yang membuat tanda ini. Ya, benar, tanda ini dalam kurung ya bisa menyelamatkan kita. Tapi sesungguhnya yang menyelamatkan kita adalah yang memberikan tanda, yaitu otoritas yang mengeluarkan tanda ini. Nah, banyak sekali orang Kristen mengatakan bahwa hari Sabat, hukum-hukum Tuhan tidak perlu dilakukan, khususnya 10 perintah Tuhan, karena itu menjadi beban, ya. Itu menjadi beban buat mereka, ya. Itu membatasi kebebasan mereka. Sama sekali tidak. Allah Bapa kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita dan Dia memberikan anak yang tunggal. Ya.
Iblis mencoba menggambarkan Allah Allah di perjanjian lama sebagai Allah yang kejam, sama sekali tidak. Dia Allah yang penuh kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Sama seperti orang tua mana yang tidak mendidik anak-anaknya dan tidak menghukum mereka kalau mereka tidak menuruti aturan daripada rumah tangga itu. Ya, demikian juga peraturan-peraturan lalu lintas ini diperuntukkan untuk melindungi warga negara yang baik. Ya, kalau Anda menerabas lampu merah, apa yang terjadi kalau di depan Anda di persimpangan, ya, ada yang lebih dahulu hijau, tapi Anda menerabas lampu merah, Anda akan mengalami kecelakaan. Jadi hukum-hukum Tuhan dibuat itu untuk memproteksi Anda. Ya, ingat bahwa Allah memiliki kerajaan dan kerajaannya di surga. Seluruh malaikat mentaati. Menurut Anda ada nggak undang-undang kerajaan surga? Firman Tuhan di bagian lain saya agak lupa di mana ayatnya, bahwa fondasi tata Allah ialah hukumnya. Jadi Anda bayangkan Tuhan memerintah dengan hukum-hukum. Bahkan hukum-hukum Tuhan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan makhluk pertama yang melanggar hukum Tuhan adalah Lucifer, yang akhirnya menjadi setan atau jadi iblis. Jadi orang yang melanggar hukum Tuhan sedang mengikuti jejak daripada si iblis ataupun si setan. Dengan mengatakan, saya tidak perlu hukum Tuhan, saya bisa berdiri sendiri, kata iblis. Saya sudah baik dari sananya, saya malaikat, saya tidak perlu diatur Tuhan. Dengan demikian dia mempengaruhi sepertiga malaikat yang lain. Dan akhirnya mereka memberontak terhadap undang-undang kerajaan Allah. Mereka memberontak kepada Allah itu sendiri. Jadi ini adalah undang-undang, ini adalah rambu-rambu, ya. Rambu-rambu ini adalah tanda, rambu-rambu ini bukan Allah. Rambu-rambu ini ya melindungi dan bisa menyelamatkan orang percaya. Tapi sebenarnya ini adalah tanda bahwa kita mengasihi Dia. Nah, saya sering berpergian ke luar negeri dan saya dengan istri sering kali sewa mobil ketika kita berpergian, kita sering road trip dan saya di tanah yang asing, saya tidak tahu jalan, tapi nggak masalah dengan adanya teknologi, ada GPS ya, ada Google Maps, ada Waze, ya, tinggal saya ketik tujuannya dari mana ke mana. Ya, satu ketika saya ingat waktu itu saya mau pergi ke Arizona, dari Arizona saya mau ke Las Vegas, kita ke Los Angeles, ya, dan kita menemui sebuah tanda jalan, ya, dikatakan Los Angeles 436 mile, ya, di sana bukan kilometer tapi miles. Nah, ketika saya melihat tanda ini, apakah saya sudah sampai Los Angeles? Belum. Itu cuma tanda. Hari Sabat juga demikian. Hukum-hukum Tuhan yang lain juga demikian. Kita perlu memelihara dan mengikuti tanda itu. Tapi ada jauh yang lebih penting. Dengar buat orang-orang yang sudah memelihara hari Sabat. Ya, yang jauh lebih penting daripada tanda itu adalah Allah yang kita sembah. Karena tanda itu dengan sendirinya tidak menyelamatkan Anda. Hanya Allah yang menyelamatkan kita. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda nanti silakan mendengarkan materi meterai dan tanda binatang. Ya, apa yang dimaksud dengan hari Sabat ini cuma tanda, dan ada yang lebih penting daripada tanda itu adalah Allah yang memberikan tanda. Seringkali kita yang memelihara hari Sabat itu menekankan kepada hari Sabatnya sehingga kita lupa menunjukkan kepada siapa Allah yang memberikan tanda itu. Ya. Jadi kita harus balance, harus seimbang menempatkan hari Sabat pada posisinya. Ya, tanpa saya merendahkan hari Sabat, ya. Tapi di satu sisi, ya, saya meninggikan kepada Allah
yang memberikan tanda itu. Ya, jadi hari Sabat itu bukan segala-galanya. Tentu ketika kita menerima Yesus, kita mentaati perintah-perintahnya sebagai buah, itu bukan karena paksaan, itu karena kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, ya. Tapi yang jauh lebih penting daripada tanda itu adalah Allah yang memberikan tanda. Kita akan belajar nanti itu. Ya, yang kelima, ini masih panjang. Hari Sabat adalah pemberian bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua umat manusia. Mari kita lihat, ya ini Yesus sendiri yang mengatakan, Markus 2 ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi banyak orang mengatakan, tuh lihat, murid-murid aja melanggar kekudusan Sabat dengan mereka memetik makanan di sebuah kebun, ya, dan Yesus membela mereka, ya, bahwa orang Yahudi bertentangan dengan Yesus bukan kepada memelihara hari Sabatnya. Konteksnya adalah mereka tidak bertentangan tentang hari Sabatnya, apakah harus dipelihara dan atau tidak dipelihara. Dua-duanya tetap memelihara hari Sabat. Ingat, hari Sabat itu adalah termasuk 10 perintah Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Yesus dicobai, tapi ia tidak jatuh dalam dosa. Apa itu dosa? Dosa salah satu definisinya, yaitu adalah melanggar hukum Allah. Jadi tidak mungkin Yesus ya melanggar hukum yang dibuat oleh Allah Bapanya sendiri dan oleh dia sendiri, nanti kita akan belajar, ya, dengan dia melanggar kekudusan Sabat, dia berdosa. Sementara Alkitab dengan jelas dia tidak berdosa. Dia dicobai tapi dia tidak berdosa. Yang mereka debatkan, ya, perbedaan di antara mereka adalah cara memelihara hari Sabat. Yesus mengatakan bahwa berkali-kali boleh berbuat baik pada hari Sabat. Contohnya ketika hari Sabat, kalau ada orang sakit boleh menyembuhkan, boleh berdoa untuk orang sakit. Ya, kalau Anda lapar, ya kan boleh makan. Siapa bilang yang nggak boleh makan? Ya, ini keadaan emergensi, mereka lapar, mereka makan. Ya, orang Israel membuat Sabat semakin sulit dengan cara memberikan hukum-hukum tambahan yang tidak ada di perintah Alkitab. Anda pelajari sejarahnya, mereka membuat hukum-hukum tambahan. Salah satu hukum tambahan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat adalah misalnya, ya, tidak boleh mengangkat tilam. Ingat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Tuhan Yesus angkat tilammu. Ya, mengangkat sesuatu buat orang Israel, tradisi mereka, hukum tambahan tidak ada di firman Tuhan. Apabila kita mengangkat sesuatu, entah itu tilam dan yang lain-lain, ya, itu sudah melanggar kekudusan. Itu konyol. Itu tidak pernah ada di Alkitab. Ya. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, dan Yesus, mereka sama-sama memelihara hari Sabat. Tapi yang menjadi perbedaan, Yesus berbeda bagaimana cara dia memeliharanya. Ya, kalau Yesus benar-benar mengatakan, hari Sabat tidak perlu dilakukan lagi, saat itu mungkin dia sudah dilempari oleh batu. Dan ingat, murid-murid juga adalah orang Yahudi, mereka tahu hukum mengenai hari Sabat. Nah, jadi maksudnya hari Sabat diadakan untuk manusia, ini apa? Bahasa Inggrisnya, Sabat is made for men. Ya, diadakan untuk manusia, diberikan untuk manusia. Di situ tidak disebutkan hari Sabat diadakan untuk orang Israel. Ya, ini Yesus ya yang mengatakan sebelum salib ya diadakan untuk manusia. Ya, ini sangat cocok dengan hari Sabat yang diciptakan hari ke-7 yang ada di kitab Kejadian. Ini diberikan untuk manusia, bukan hanya untuk orang Israel saja. Ya. Tapi umat Tuhan, orang Israel dibalik. Manusia untuk hari Sabat, sementara hari Sabat adalah diberikan untuk berkat bagi manusia. Yeskiel 20 ayat 12, hari-hari Sabatku juga kuberikan. It's a gift, itu pemberian, hadiah.
kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi hari Sabat adalah pemberian Allah untuk umat manusia. Ya, mari kita lihat yang selanjutnya. Nomor 6, hari Sabat adalah hari Tuhan. Hari kudusnya Allah Bapa dan hari kudusnya anaknya, Yesus Kristus. Karena banyak sekali orang yang mengatakan, oh hari Tuhan. Ketika orang Kristen berbicara hari Tuhan, dia langsung pikir hari Minggu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang dimaksud atau hari apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Ya, Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Tuhan katakan hari kudus Tuhan, bukan hari kudusmu. Ya. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, ternyata hari Sabat itu hari kenikmatan. Bukan hari beban. Ya. Bukan sebagai sebuah beban, ini kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan. Bahkan tuh menyebutkan hari yang mulia. Yang mengatakan ini siapa? Ini Allah sendiri yang mengatakan melalui Nabi Yesaya. Ya, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Lagi, Markus 2 ayat 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya apa yang menjadi maksud anak manusia Tuhan atas hari Sabat? Apakah ada orang yang mengatakan, "Look, lihat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan atas hari Sabat, dia di atas Sabat sehingga dia boleh melakukan Sabat dan dia tidak boleh melakukan Sabat." Seenak-enaknya Tuhan Yesus, ya. Waktu sebelumnya dia mengatakan ini, waktu besok dia mengatakan yang lain. Dia Tuhan, dia boleh dong merubah-rubah hukumnya. Apakah Alkitab mengatakan demikian? Alkitab di bagian yang lain mengatakan, akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Apakah dia seenak-enaknya merubah hukum yang dia katakan kudus dan diberkati, dan tiba-tiba, saya rubah aja deh. Mungkin manusia akan begitu, tapi Tuhan bukanlah Allah yang seperti itu. Apa yang dimaksud bahwa Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Nanti kita akan belajar. Yeskiel 20 ayat 12 kembali mengatakan, hari Sabat, hari-hari Sabatku, ya, juga kuberikan pada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Hari Sabat adalah harinya Tuhan. Hari kudusnya Allah Bapa dan hari kudusnya Yesus Kristus. Ini yang menjadi perdebatan banyak orang. Ya, jadi Rasul Yohanes, ini puluhan tahun sesudah peristiwa salib, ya, Yohanes pada hari Tuhan, ini kitab Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pertanyaannya adalah, pada hari apa hari Tuhan? Apa yang dimaksud hari Tuhan? Kalau Anda membaca ayat-ayat yang tadi saya sudah baca sebelumnya, hari Sabatku, hari kudus Tuhan, silakan Anda menentukan sendiri dari Alkitab, bukan kata pendeta, bukan kata orang lain, bukan kata gereja. Apa yang dimaksud Yohanes hari Tuhan? Tidak ada di dalam Alkitab, Anda tidak akan menemukan bahwa hari Tuhan itulah hari Minggu. Tidak akan ada, Anda akan temukan itu. Selalu dari kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya, hari Tuhan adalah hari Sabat. Ya. Nah, apa maksudnya tadi? Saya akan jawab, anak manusia. Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Oleh anaknya, Allah menciptakan segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ianya ini siapa? Ianya adalah Allah Bapa. Allah Bapa telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang Allah Bapa telah tetapkan sebagai yang berhak
menerima segala yang ada. Ingat urutannya, Allah Bapa memberikan kepada Yesus ya segala yang ada. Oleh Dia, ya, oleh Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, selain Allah Bapa kita yang menciptakan dunia dan berhenti dan menguduskan dan memberkati pada hari Sabat, ya, Yesus Kristus juga ambil bagian di dalam proses penciptaan. Tidak ada yang diciptakan di dunia ini kalau tidak melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan itu. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, yang dia katakan adalah aku adalah Tuhan bersama dengan Bapakku yang menciptakan langit dan bumi. Bapa memberikan kuasa kepadaku dan melalui aku dia menciptakan. Sehingga Yesus sendiri ya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Dia berhenti juga. Dia juga menguduskannya. Dia juga memberkatinya. Ingat Allah berfirman melalui Yesus. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan mengatakan bahwa aku Tuhan atas hari Sabat, seenak-enakku dewe untuk ganti hari Sabat. Sama sekali bukan itu maksudnya. Ya, baca konteksnya, lihat ayat demi ayat apa yang disebut dengan hari Tuhan. Jadi jelas hari Tuhan adalah hari Sabat, hari kudusnya Allah Bapa dan hari kudusnya Yesus Kristus. Nah, yang luar biasanya ada berkat khusus untuk orang-orang yang memelihara hari Sabat. Ini ada di kitab Yesaya 56 ayat 2, agak panjang ya. Ayat 2, berbahagialah kalau bahasa Inggrisnya bless he, diberkatilah dia, diberkatilah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Berpegang kepada apa? Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Jadi ingat bahwa ternyata Allah juga ingin orang asing, orang yang tidak mengenal Tuhan, selain di luar bangsa Israel, ya, dan juga orang-orang kebiri, ya, orang-orang yang sudah terlanjur hidupnya jatuh ke dalam dosa, ya, dikebiri juga, ya. Ini yang dikatakan Tuhan ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang yang kebiri, orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku. Kembali disebut hari-hari Sabatku. Dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka, kepada siapa? Kepada orang asing dan juga kepada orang-orang yang dikebiri ini. Ya, ku berikan dalam rumahku. Dalam rumah Tuhan, ya. Tuhan akan memberikan dalam rumah Tuhan dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Ingat kata-kata peringatan dan nama karena akan muncul berkali-kali. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi. Anda tahu apa yang dimaksud abadi? Kekal. Hidup yang kekal. Ya. Namanya juga abadi. Tercatat di dalam kitab kehidupan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing, orang-orang yang di luar Israel, karena seharusnya bangsa Israel adalah menjadi bangsa umat Tuhan, supaya bangsa-bangsa di sekelilingnya boleh melihat kehidupan orang Israel dan memuliakan Allahnya Israel. Tapi mereka gagal, ya. Mereka justru jatuh berkali-kali dalam penyembahan berhala, ya, mengikuti bangsa-bangsa lain. Itu juga yang terjadi dalam sejarah gereja, ya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya,
semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka semua ini orang asing, orang-orang kebiri, dan saya percaya orang-orang yang lain juga, ya. Mereka ini janji Tuhan, bukan janji saya, bukan janji siapapun. Mereka akan aku bawa. Ini Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yesaya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, ya. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Oh, sangat interesting ya, sangat-sangat menarik bahwa Allah menghubungkan memelihara hari Sabat dengan rumah doa. Ya, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Allah ingin semua bangsa, tidak peduli orang Israel, orang non-Israel, ya, Anda orang Kristen apa bukan orang Kristen, Tuhan mau mereka ya masuk ke dalam rumahnya, sehingga rumah doanya itu adalah diisi dari orang-orang segala bangsa. Dan salah satu tanda dan peringatan bagi mereka yang akan diberikan kepada Tuhan rumah doa ini adalah Sabat, hari Sabat. Sangat-sangat luar biasa. Ya, kembali ya kita akan lihat ayat-ayat Allah memberkati orang yang memelihara hari Sabat itu di Yesaya 58 ayat 13. Ini kembali ya. Allah banyakkan dari kutipan-kutipan yang tadi saya kutip. Ini kalau bukan Allah Bapa yang bicara, Yesus sendiri yang bicara. Ya, bukan nabi bahkan. Ya, dicatat oleh mereka, tapi Allah yang berbicara dicatat oleh nabi-nabi. Yesaya 58 ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, kembali itu hari kudusnya Tuhan. Berkali-kali Alkitab mengatakan demikian. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ya. Jadi apa katanya? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi hari Sabat ternyata ketika kita memelihara, kita akan bersenang-senang dalam Tuhan. Bukan bersusah-susah, bukan bersedih-sedih, bukan berbeban berat, tapi katanya bersenang-senang karena Tuhan. Ya. Dan aku akan membuat engkau. Ini banyak orang Kristen saya dengar mengklaim ayat ini tanpa tahu konteksnya. Ya, akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Saya seringkali dengar orang berdoa, Tuhan kami klaim bahwa kami akan bersenang-senang dalam Tuhan. Kami akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tapi lupa konteksnya. Konteksnya adalah apabila engkau tidak menginjak hukum-hukum Sabat. Ya, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Konteksnya adalah apabila kita memelihara hari Sabat. Milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan, Tuhan sendiri yang menjanjikannya. Ya, jadi jangan cabut ayat-ayat di Alkitab dijadikan doa, dijadikan doktrin, ya, untuk membenarkan doa-doa kita, tapi kita lupa konteks ayat itu apa. Itu yang saya juga sering melakukannya. Ya, tapi semakin kita belajar firman Tuhan, membandingkan ayat dengan ayat, kita tahu bahwa konteksnya apa. Ayat poin yang ke-8, hari Sabat tetap akan dipelihara pada penciptaan yang baru, langit dan bumi yang baru. Masa sih apa ada ayatnya? Ya. Jadi kalau kita akan memelihara hari Sabat di bumi dan langit yang baru, karena bumi dan langit yang sekarang ini, yang penuh dosa ini akan dihancurkan oleh Tuhan, ya, dengan api, itu pelajaran yang berikutnya, ya. Tapi di bumi yang baru kita akan memelihara Sabat. Kenapa tidak sekarang? Ya, Yesaya 66 ayat 2. Konteksnya adalah ini nubuatan tentang langit dan bumi yang baru. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru.
yang akan aku jadikan itu. Ini sekali lagi Allah yang berbicara. Tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu. Ya, dan namamu akan tinggal tetap. Kita adalah orang Israel rohani. Ya, barang siapa percaya kepada Yesus, kita adalah orang Israel yang dicangkokkan, orang Israel rohani. Ya, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Sebaliknya, apabila yang tidak memelihara sabat adalah mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Disitulah ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup.